Bagaimana jika Pulau Jawa dan Pulau Bali dahulu hanyalah satu daratan yang tidak terpisahkan? Bagaimana jika terbentuknya Selat Bali bukan sekadar peristiwa alam, melainkan hasil dari keserakahan seorang anak dan doa sakti seorang ayah? Inilah sebuah dongeng lama yang turun-temurun diceritakan masyarakat, kisah penuh amarah naga, kutukan, dan keajaiban. Sebuah legenda yang dipercaya menjelaskan mengapa dua pulau besar itu kini dipisahkan oleh lautan. Alkisah, pada masa silam di tanah Jawa, hiduplah seorang pendeta agung nan sakti mandraguna bernama Dang Hyang Bajrasatwa. Dari kebijaksanaan dan kesaktiannya, lahirlah seorang putra yang tak kalah masyhur, yakni Dang Hyang Tanhun, yang juga dikenal sebagai Empu Lampita. Ia adalah seorang pendeta Buddha yang berilmu tinggi, berhati benin, dan bijaksana, mewarisi seluruh keagungan ayahnya. Dari garis keturunannya, lahir 5 putra pilihan yang kelak dikenal dengan sebutan Pancatirta. Mereka adalah Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Rajakerta, dan Empu Prada. Masing-masing dari mereka bukanlah manusia biasa, melainkan tokoh sakti dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang sejajar dengan ayah dan leluhur mereka. Dari keluarga inilah, kelak lahir kisah-kisah besar yang mengubah perjalanan tanah Jawa dan Bali. Empu Prada, putra kelima Dang Hyang Bajrasatwa, mempunyai putra laki-laki dari keutamaan yoga beliau yang bernama Empu Bahula. Bahula berarti utama. Kepandaian dan kesaktian beliau di dunia sama dengan ayahandanya, Empu Baharada. Beliau memperistri putri dari Rangdeng Jirah, seorang janda di tanah Jirah yang bernama Nidyah Ratna Manggali. Empu Bahula memiliki anak laki-laki bernama Empu Tantular yang sangat pandai di dalam berbagai ilmu filsafat. Empu Tantular dikenal sebagai penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Beliau juga bergelar Dang Hyang Angsokanata. Empu Tantular memiliki 4 orang anak yang semuanya laki-laki. Keempat putra beliau bernama Empu Dang Hyang Panawasikan, Empu Bekung atau Dang Hyang Sidimantra atau Dang Hyang Nirarta, Empu Dang Hyang Semaranata, dan Empu Dang Hyang Soma Kapakisan. Dikisahkan, putra kedua Empu Tantular, Ida Bang Manik Angkeran adalah seorang laki-laki mandul yang tidak bisa memiliki keturunan. Namun, hal itu tidak membuat Empu Bekung putus asa. Suatu hari, Empu Bekung berkeinginan untuk memiliki putra yang akan menjadi penerusnya kelak. Beliau melaksanakan upacara homa, sebuah upacara memuja Sang Hyang Brahma Kunda Wijaya untuk memohon anak. Dalam upacara tersebut, beliau berdoa, "Sang Hyang Brahma Kunda Wijaya, sudilah kiranya engkau menganugerahi aku seorang putra sebagai penerusku kelak." Berkat kesaktian dan permohonannya itu, beliau dianugerahi batu besar yang keluar dari api homa tersebut. Kemudian, tampak keluar bayi dari tengah-tengah api pemujaan. Anak itu kemudian diberi nama Ida Bang Manik Angkeran. Bang dari merah, manik dari inti batu besar yang menjadi anugerah, dan angkeran dari keangkeran pemujaan sang pendeta yang demikian husuknya. Setelah beliau memiliki putra, Empu Bekung sangat bersuka cita. Manik Angkeran sangat diperhatikan dan dimanjakan. Apa yang diinginkan Manik Angkeran selalu dipenuhi. Setelah Ida Bang Manik Angkeran menginjak remaja, Empu Bekung mulai merasakan duka mendalam karena putranya sehari-hari hanya berjudi dan tidak pernah tinggal diam di rumah. Di mana ada perjudian, di sana pasti ada Ida Bang Manik Angkeran. Empu Bekung memiliki sebuah padepokan yang sangat terkenal, hingga orang luar desa juga berguru di padepokan itu. Berbeda halnya dengan murid lainnya, putra beliau, Manik Angkeran, tidak suka belajar. Dia suka menghambur-hamburkan harta dengan berjudi. Hampir setiap hari ia pergi pagi pulang malam hanya untuk berjudi. Suatu hari, Empu Bekung pergi untuk menyebarkan ilmunya. Beliau menyuruh murid-muridnya untuk menjaga padepokan dan tetap belajar. Sebelum pergi, Empu Bekung berkata pada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, agama di desa sebelah mulai meluntur. Selama beberapa hari, guru akan memperbaiki keadaan di sana dengan menyebarkan agama dan dharma. Guru akan menitipkan padepokan ini kepada kalian muridku." Murid-muridnya menjawab serentak, "Baik guru." Empu Bekung menatap Manik Angkeran dan berkata, "Dan kau anakku, Manik Angkeran, aku mempercayaimu secara penuh untuk menjaga padepokan ini." Sambil tersenyum, mencium tangan ayahandanya, Manik Angkeran menjawab,
Baiklah ayahanda, pergilah dengan tenang. Aku akan mengurus padepokan ini dengan baik. Empu Bekung lalu melangkah meninggalkan padepokan. Manik Angkeran segera bersiap hendak pergi ke tempat perjudian, namun ditahan oleh salah satu murid ayahnya. Manik, bukankah ayahmu memintamu menjaga padepokan ini? Kamu mau kemana? Tanya murid tersebut. Jangan banyak bertanya, nanti aku sial dan kalah judi. Urusan padepokan, kamu saja yang menanganinya. Lalu, Manik Angkeran pergi meninggalkan murid tersebut. Sesampainya di tempat perjudian, Manik Angkeran dihampiri salah satu penjudi sambil berkata, "Wahai Manik Angkeran, kau kembali lagi. Kau sudah siap kalah? Bersiaplah untuk kehilangan uangmu, Manik. Kau hanya pecundang yang tidak pernah menang dalam berjudi." Tambah penjudi lainnya, "Aku membawa banyak koin emas. Tenang saja, akan aku kalahkan kalian semua," sahut Manik Angkeran dengan angkuh. "Janganlah kau banyak bicara, cepat lawan aku," teriak Manik Angkeran menantang. Seperti biasa, Manik Angkeran selalu kalah dalam berjudi, dan ia pun kehabisan hartanya. Beberapa hari kemudian, Empu Bekung kembali ke padepokan. Seorang muridnya langsung memberi salam dan menyuguhkan air minum. Empu Bekung bertanya pada muridnya, "Bagaimana keadaan padepokan setelah kutinggal beberapa hari? Apakah ada permasalahan atau ada yang berkelahi?" "Semua berjalan baik, Guru. Namun putramu, Manik Angkeran, melakukan perjudian dan terlibat sabung ayam di desa-desa lain setiap hari. Banyak yang mengatakan putramu membuat onar dan berhutang pada banyak orang untuk berjudi." Murid tersebut menjelaskan. Sesaat kemudian, Manik Angkeran kembali ke padepokan dengan wajah lesu karena kalah berjudi. "Manik Angkeran, putraku, dari mana saja kamu?" Empu Bekung menanyai anaknya. "Sudahlah ayah, jangan bertanya lagi. Aku sedang kesal karena kalah berjudi terus," jawab Manik Angkeran dengan muka marah. "Judi itu tidak baik, anakku. Ayah harap kamu tidak terlibat perjudian lagi setelah ini." Empu Bekung mencoba menasehati anaknya. Alih-alih mendengarkan nasihat ayahnya, Manik Angkeran malah pergi meninggalkan ayahnya untuk tidur. Keesokan harinya, Manik Angkeran mendekati ayahnya yang sedang melakukan pemujaan sambil berkata, "Ayahanda, aku akan ke desa sebelah untuk merenungkan kesalahanku selama ini." Mendengar hal itu, Empu Bekung merasa terenyuh. Sambil menyerahkan beberapa kantong yang berisi kepingan emas, dia berkata pada Manik Angkeran, "Baiklah anakku, renungkan dan perbaikilah semua kesalahanmu selama ini. Saat kamu di desa sebelah, belilah makanan enak dengan koin emas ini agar kamu tidak sakit." "Terima kasih ayahanda," sahut Manik Angkeran seraya menyambar kantong koin emas dari genggaman ayahnya. Manik Angkeran bergegas meninggalkan padepokan menuju desa sebelah. Namun tentu saja bukan untuk menyadari kesalahannya, tetapi berjudi kembali. Manik Angkeran tidak pernah menang berjudi. Selalu kalah hingga habis harta milik ayahnya dipergunakan untuk berjudi. Empu Bekung sangat sedih. Bukan saja karena kegemaran anaknya berjudi, tetapi tiada lain karena putranya tidak pernah pulang ke padepokan setelah berjudi. Empu Bekung memutuskan untuk mencari Manik Angkeran. Setiap orang yang dijumpai di tengah jalan ditanyainya. Namun, semua orang mengatakan tidak pernah mengetahui dan menemui anaknya. Sudah lama Empu Bekung mengembara mencari Manik Angkeran, namun tidak juga dijumpai. Sampai akhirnya, ia tiba di kawasan Toh Langkir, Gunung Agung. Di sana, beliau duduk seraya bersemedi menyatukan pikiran beliau, memuja dewa seraya membunyikan genta beliau yang bernama Ki Brahmarara. Karena keutamaan puja mantra beliau diiringi dengan suara genta Ki Brahmarara yang demikian menakjubkan, tiba-tiba muncullah seekor naga besar yang bernama Idah Sang Hyang Basuki, seraya berkata, "Ah, Empu Bekung yang datang. Apa keinginan empu memujaku? Segera katakan, agar aku tahu." Empu Bekung berkata, "Sang Hyang Basuki,
Hamba memiliki seorang anak laki-laki yang tidak pernah pulang. Sudah sejak lama hamba mencarinya, namun belum juga menemukannya. Hamba bermaksud memohon Sang Hyang memberitahu keadaan sebenarnya. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Jika masih hidup, beritahulah hamba di mana dia berada." Dengan tersenyum, Ida Batara Basuki berkata, "Ah Empu, hendaknya Empu jangan bersedih hati. Sebenarnya putra Empu masih hidup dan berada di desa lain, bermalam di sana. Sekarang aku yang akan menarik jiwanya agar segera pulang kembali. Namun, aku minta sari susu lembu sebagai imbalan jika aku telah berhasil membuat putramu pulang." Demikian wacana sang Nagaraja Ida Batara Basuki, seraya meminta Empu Bekung agar pulang ke padepokannya. Empu Bekung memohon diri kembali ke padepokan dari Tohlangkir. Sesampainya di padepokan Daha, dilihatnya sang putra telah berada di rumah. Empu Bekung sangat bahagia dan seraya berkata, "Putraku Manik Angkeran, dengarlah, janganlah Ananda mengulangi perbuatan yang sudah-sudah. Ayahanda mengizinkan Ananda untuk berjudi, namun Ananda ingatlah kembali pulang ke padepokan ini setelah berjudi." "Singgih Empu, ayahandaku, janganlah sekali-kali ayah marah serta bersedih. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Seusai Empu Bekung memberikan nasihat kepada putranya, beliau ingat kepada permintaan Ida Batara Naga Basuki yang menginginkan susu lembu. Keesokan harinya, lengkap dengan gentanya, beliau melakukan perjalanan menuju Tohlangkir Gunung Agung. Sesampainya di Tohlangkir, beliau mempersiapkan diri dan melakukan yoga semadi memuja Ida Sang Hyang Nagaraja, seraya membunyikan genta beliau. Karena kehebatan Weda mantra beliau memuja Ida Sang Hyang Nagaraja, segera Ida Batara keluar seraya bersabda, "Ah, Empu Bekung yang datang. Apa keinginan Sang Empu datang lagi?" Empu Bekung menjawab, "Sang Hyang Basuki, hamba datang menghadap Batara, bermaksud menghaturkan sarinya susu lembu sesuai dengan keinginan Sang Hyang. Sebagai ucapan terima kasih, karena putra hamba sudah ketemu, ada di padepokan Daha." Mendengar kata Empu Bekung seperti itu, Ida Batara Basuki sangat gembira, berganti rupa menjadi naga Raja Agung, kemudian meminum sarinya susu sampai beliau kenyang. Setelah beliau kenyang meminum susu lembu itu, seraya berbalik, Nagaraja mengeluarkan emas. Empu Bekung diminta mengambil emas itu. Empu Bekung mengambil emas itu, kemudian membungkusnya. Beliau mohon diri kepada Ida Sang Hyang Basuki. Beberapa saat kemudian sampailah beliau di padepokan Daha sambil membawa emas. Mengetahui ayahnya membawa pulang banyak emas, Manik Angkeran gencar bertanya, meminta kepada ayahandanya agar diberitahu di mana memperoleh emas itu. Empu Bekung sangat merahasiakan perihal tempat beliau mendapatkan emas itu. Putra beliau tetap saja gencar mencari tahu. Empu Bekung berkata kepada putranya, "Anandaku, tidak perlu engkau bertanya di mana ayah mendapatkan emas ini. Jika kamu menginginkannya, ayah akan berikan semua kepadamu." Walaupun demikian, Manik Angkeran bersikukuh memaksa bertanya perihal tempat mendapatkan emas itu. Akhirnya Empu Bekung pun memberitahukan tempat beliau mendapatkan emas itu. Sekarang Manik Angkeran sudah memiliki emas ayahnya. Maka pergilah Manik Angkeran bermain judi. Mungkin memang sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Setiap berjudi, Manik Angkeran selalu kalah. Akhirnya tidak sampai 1 bulan, habislah sudah emas yang diberikan ayahandanya dijual, dipakai untuk berjudi. Dalam keadaan kalah, Manik Angkeran berpikir keras. Kemudian dia ingat cerita ayahandanya perihal bagaimana beliau mendapatkan emas yang merupakan anugerah dari Batara di Tohlangkir. Segera Manik Angkeran pulang ke padepokan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui ayahandanya. Manik Angkeran bertolak menuju Tohlangkir sambil membawa sari susu lembu serta gentah milik ayahandanya, Ki Brahmara. Sampailah Manik Angkeran di Tohlangkir. Di depan gua, Manik Angkeran duduk bersemedi, memuja dewa seraya membunyikan genta. Rupanya pemujaan yang khusyuk serta diiringi dengan bunyi genta yang sakti itu membuat Batara Naga Basuki terbangun dan keluar dari gua seraya berkata, "Siapa kamu? Segera katakan." Segera Manik Angkeran menyembah.
Singgih Paduka Sang Hyang, hamba bernama Ida Bang Manik Angkeran. Hamba mengikuti jalan ayahanda hamba menghaturkan sarinya susu lembu ke hadapan Paduka Sang Hyang. Demikian hatur Manik Angkeran. Mendengar hal itu, Ida Batar Basuki sangat senang. Lalu diminumlah susu itu setelah berganti rupa menjadi ular naga besar berwibawa. Seusai meminum susu itu, bersabdalah beliau kepada Manik Angkeran, "Olah Sang Bang, sekarang apa yang kamu inginkan, apapun yang Ananda minta, akan aku berikan." Mendengar itu, Manik Angkeran menjawab bersemangat, "Singgih Paduka Batara, hamba bermaksud untuk memohon modal. Nista sekali hamba berjudi, selalu kalah setiap hari." Sesaat kemudian, Ida Batara Basuki mengambil emas seukuran sebutir kelapa besarnya. Diberikannya kepada Manik Angkeran, seraya bersabda, "Ambillah emas ini. Segera Ananda pulang." Lalu diambil emas itu oleh Ida Bang Manik Angkeran, disertai sembah bakti sekaligus memohon pamit ke hadapan Ida Batara Nagaraja. Setibanya di padepokan Daha, setelah mengembalikan Ki Brahmara, genta milik ayahandanya, Manik Angkeran lalu pergi lagi untuk bermain judi. Tidak sampai 1 bulan, habis juga modalnya. Manik Angkeran kembali mengambil genta milik ayahandanya, seraya mencari sari susu lembu dan menyelipkan pedang yang bernama Ki Gepang di pinggangnya, menuju Toh Langkir. Setibanya di Toh Langkir, Manik Angkeran duduk seperti yang dilakukan sebelumnya, bermeditasi memuja dewa, serta membunyikan gentanya. Karena genta itu betul-betul genta bertuah, Ida Sang Hyang Basuki pun keluar guanya, seraya bersabda, "Ah, Sang Bang Manik Angkeran kiranya yang datang lagi, membawa susu. Apalagi permintaanmu? Katakan saja apa maumu akan kuberikan." Menanggapi pertanyaan Ida Sang Hyang Basuki, Manik Angkeran mengatakan tidak memohon apa-apa. Mendengarnya, Ida Batara berganti rupa kembali menjadi ular naga yang besar, seraya meminum susu lembu tersebut, kemudian kembali masuk ke dalam gua. Ida Sang Hyang Basuki berbadan panjang. Ketika bagian kepala beliau sudah tiba di tempat peraduan, maka bagian ekor beliau masih berada di luar gua. Manik Angkeran melihat ekor Ida Batara menyala karena terdapat intan besar beralaskan emas dan batu mirah yang menyala gemerlapan. Muncul rasa angkara dan tamak Manik Angkeran untuk memiliki permata itu. Manik Angkeran menghunus pedang Ki Gepang yang dibawanya dan segera memenggal ekor Ida Sang Hyang Nagaraja, sehingga terputus mata intan yang ada di bagian ekornya, diambil dan dilarikan oleh Manik Angkeran. Tak terkira murka Ida Batara Nagaraja. Merasa ekornya terluka, seketika ia kembali bergerak keluar gua. Dilihatnya mata intan yang ada di bagian ekornya dilarikan oleh Manik Angkeran. Ida Sang Hyang Basuki menyemburkan api yang mengikuti arah perjalanan Manik Angkeran yang kemudian terbakar habis menjadi abu. Sementara itu, Empu Bekung merasa gusar karena putranya tidak pernah pulang lagi ke padepokan. Segera beliau bersemedi, karena kesaktiannya dilihatlah putranya sudah menjadi abu. Empu Bekung segera pergi menuju Bali, tepatnya ke Besaki. Di sana beliau melihat onggokan abu, sementara sebuah genta berada di sebelah abu itu. Diketahuinya dengan jelas bahwa genta itu adalah gentanya yang bernama Ki Brahmara. Sudah pasti abu itu merupakan jasad putranya, Manik Angkeran. Empu Bekung menangis dan sangat berduka. Beliau tahu meninggalnya Manik Angkeran pasti disebabkan oleh perbuatannya yang tak terpuji, sehingga sampai disembur api oleh Ida Sang Hyang Nagaraja. Empu Bekung kemudian mengambil genta Ki Brahmara yang sakti itu dan bergegas menghadap Ida Sang Hyang Basuki. Setibanya di depan gua, seperti sebelumnya, beliau kemudian duduk melakukan pemujaan utama, memohon ke hadapan Ida Sang Hyang Basuki. Lama sudah beliau melakukan pemujaan. Lama beliau menunggu, tidak juga keluar Ida Sang Hyang Basuki, karena Ida Sang Hyang Basuki masih sangat marah, mengingat dia telah diperdaya oleh suara tenta. Empu Bekung melanjutkan lagi pemujaannya dengan lebih khusyuk, diiringi dengan suara genta yang lebih keras dan menggema.
Akhirnya Ida Batara keluar dan dilihatnya Ida Empu Bekung ada di sana, yang kemudian merangkul seraya menghaturkan sembah sujud agar Ida Batara memberikan anugerah sambil berkata, "Paduka Batara, ampunilah anak hamba. Hamba tahu perbuatannya yang tak berbudi dan tak terpuji. Sudilah Batara menceritakan perbuatan anak hamba yang membuat Paduka murka seperti saat ini." Lama Ida Batara berdiam diri. Mukanya cemberut menunjukkan kekesalan perasaannya yang tak terhingga. Namun karena Empu sudah memohon maaf dengan tulus dan suci, maka Ida Batara berkata perlahan, menceritakan segala perbuatan yang dilakukan Manik Angkeran, berbohong mengatakan diutus oleh Empu Bekung untuk menghaturkan susu lembu, sampai akhirnya dihanguskan menjadi abu oleh beliau. Manakala Empu Bekung mendengar cerita Ida Batara, meleleh air mata Empu Bekung. Dan sesudah Ida Batara selesai bersabda, beliau kemudian kembali menghaturkan sembah seraya berkata, "Singgih pakulun Paduka Batara, betapa besar dosa anak hamba, namun kini dia sudah meninggal dan menjadi abu. Hamba sekarang memohon anugerah pakulun Batara, sudilah kiranya Paduka Batara menghidupkan kembali Manik Angkeran, karena dia anak hamba satu-satunya sebagai pewaris keturunan yang akan melanjutkan keberadaan hamba kelak. Bila mana dia nanti hidup kembali, hamba akan menyerahkan dirinya kepada Paduka Batara agar menghamba di sini selamanya." Mendengar hatur Empu Bekung sedemikian itu, Ida Batara merasa kasihan seraya bersabda, "Oh, Sang Empu, bila demikian permintaanmu, aku dengan sukarela menghidupkan anakmu, namun Empu harus menyambung kembali ekorku." Empu Bekung menyembah, "Sang Hyang Nagaraja, bila demikian keinginan Paduka, hamba bersedia untuk menyambung kembali ekor Paduka Batara. Jika Paduka Batara berkenan, permata intan yang sebelumnya berada di ekor Paduka sebaiknya ditempatkan saja di bagian mahkota Paduka Batara, agar mereka yang jahat tidak akan tergoda untuk memilikinya, juga membuat Paduka Batara tidak bisa terbang karena keberatan jika diletakkan di bagian ekor." Demikian sukacita Ida Sang Hyang Nagaraja saat mendengar ucapan Empu Bekung. Sang Empu melaksanakan yoga samadhi, menghaturkan maha puja mantra, menyatukan mata batin beliau, memuja Ida Bagawan Wiswakarma sebagai manifestasi Dewa Sangging dan Undagi, pekerja khusus bangunan tradisional di surga. Seusai sempurna pemujaan serta permohonan beliau, Empu Bekung membuat lingkaran mahkota dengan hiasan candi kurung Garuda Mungkur dengan anting-anting, bergundala dan memakai sekar taji di sekelilingnya. Mahkota yang sangat indah. Selesai sudah mahkota agung itu, Ida Sang Hyang Basuki sangat senang mengenakan mahkota itu karena selain tampak menawan, Sang Nagaraja sekarang bisa terbang. Segera Ida Batara menghidupkan jasad Manik Angkeran, didahului dengan pemujaan Weda Mantra. Perlahan Manik Angkeran bangun, hidup seperti semula. Seketika itu pula Manik Angkeran berusaha berlari secepatnya. Empu Bekung segera mengejar dan mengajaknya kembali untuk menghadap Ida Batara Hyang Basuki. Sesuai dengan perjanjian, Manik Angkeran dihaturkan untuk mengabdi pada Ida Sang Hyang Basuki. Ida Sang Nagaraja sudah menghidupkan kembali Ida Sang Bang Manik Angkeran. Empu Bekung demikian saktinya bisa menyambung kembali ekor Ida Batara Nagaraja. Ida Empu Bekung kemudian menghaturkan sembah terima kasih kepada Ida Sang Hyang Basuki. Ida Sang Hyang Basuki kemudian bersabda, "Duh Empu Bekung, memang demikian saktinya kamu ini. Pantas kiranya kamu bergelar Siddhi Mantra. Mulai saat ini, tidak lagi Empu Bekung namamu, namun Dang Hyang Siddhi Mantra namamu Sang Pandita. Sekarang, pulanglah sahabat karibku, semoga panjang usiamu." Lalu Ida Sang Hyang Nagaraja terbang menuju surga loka. Sejak saat itu, Empu Bekung bergelar Dang Hyang Siddhi Mantra.
Sebelum Ida Dang Hyang Sidimantra kembali ke Padepokan Daha di Jawa, beliau memberikan petuah kepada putranya Manik Angkran. "Duhai anakku Manik Angkran, Ananda akan ayah tinggalkan sekarang ini. Ayahanda akan kembali ke Jawa. Ananda akan ayahanda haturkan kepada Ida Sang Hyang Basuki sesuai dengan janji ayahanda kepada beliau." Mungkin Ananda belum paham perihal keberadaan Ananda sendiri yang sebelumnya dihanguskan oleh Ida Batara sampai habis menjadi abu karena amarah yang tak terhingga. Perilaku Ananda sungguh tak terpuji, memenggal ekor Ida Batara Basuki, hingga ayahandamu ini memohon kepada Ida Batara agar beliau dengan senang hati menghidupkan kembali Ananda, dengan janji ketika Ananda bisa hidup kembali, Ananda akan ayah haturkan kepada Ida Batara untuk mengabdi di sini di Tohlangkir Besaki. Selain itu, jika Ananda kembali ke Jawa, jelas perilaku Ananda akan kembali seperti yang dulu, sebab lingkungan Ananda di sana sudah sedemikian rupa. Tinggallah Ananda di sini, ayahanda akan kembali ke tanah Jawa. Jangan Ananda salah paham, sebab sebenarnya perasaan ayahanda dan kasih sayang ayahanda kepada Ananda tidak pernah berkurang sejak dahulu sampai kapanpun. Teruskanlah dharma bakti Ananda ke hadapan Ida Batara Basuki di sini di Tohlangkir Besaki. Jangan sampai pergi dan mengabaikannya. Jika itu terjadi, ayahanda akan dianggap ingkar janji. Sangat hina rasanya disebut seperti itu. Ada lagi yang ingin ayahanda sampaikan, karena Ananda Manik Angkran sudah pernah mengalami pralina atau wafat menjadi abu kemudian disucikan menjadi hidup kembali. Hidup untuk kedua kalinya, Berdui Jati namanya. Sekarang Ananda berhak menjadi pendeta. Ayahanda berharap agar Ananda senantiasa menyelenggarakan, mengatur, serta memimpin penyelenggaraan segenap upakara dan upacara di sini di Besaki. Juga agar Ananda mengatur semua masyarakat umat di seluruh Bali, sehingga semakin meningkat bakti dan seradah imannya kepada Ida Batara dan stananya. Manik Angkran mengiyakan semua yang diminta dan disampaikan oleh ayahandanya. Selain petuah nasihat, Manik Angkran juga diberikan pengetahuan suci yang memberikan wewenang Ida Sang Bang Manik Angkran untuk mengucapkan mantra-mantra yang ada dalam Weda, menyelesaikan upacara dan upakara, di samping diberikan pengetahuan kerohanian daya kebatinan yang tinggi. Setelah Ida Sang Bang Manik Angkran mendapat pengetahuan suci dan kerohanian, beliau kemudian ditinggalkan oleh ayahandanya untuk melakukan perjalanan pulang kembali ke tanah Jawa. Manik Angkran sudah sadar dan berubah. Ia pun tidak membantah dan menuruti semua perintah ayahandanya tersebut. Dalam perjalanan pulangnya, tibalah beliau di Tanah Genting, tempat perbatasan antara Jawa dan Bali. Di sana beliau termenung, teringat perilaku putranya yang tak terpuji sebelumnya. Timbul kekhawatiran dalam perasaan beliau seandainya Ida Sang Bang Manik Angkran kembali lagi ke Jawa. Lantas beliau mencari cara agar putranya tidak bisa lagi kembali ke Jawa. Beliau lalu menggelar yoga semadi, menyatukan batinnya, memuja Batara di pegunungan untuk meminta izin menciptakan laut. Lalu Tanah Genting itu digores dengan tongkat sakti beliau. Tiba-tiba, kawasan Bali dan Jawa bergetar dengan dahsyat. Gempa terjadi, kilat dan halilintar menyambar bertubi-tubi. Kini terpisah dan putuslah kawasan Bali dengan Jawa. Laut telah memisahkan keduanya. Dang Hyang Sidimantra kembali pulang ke Padepokan Daha di Jawa. Laut itu dinamakan dengan Segara Rupek dan sekarang lebih dikenal dengan nama Selat Bali. Perlu diingat, kisah Manik Angkran dan asal-usul Selat Bali ini hanyalah sebuah dongeng rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, bukan fakta sejarah maupun penjelasan ilmiah. Meski demikian, cerita ini menyimpan pesan moral yang kuat. Keserakahan selalu membawa petaka, sementara kebijaksanaan dan kasih sayang mampu menghadirkan penyesalan sekaligus perubahan. Dari dongeng inilah kita belajar bahwa legenda bukan sekadar hiburan, melainkan cermin nilai kehidupan yang patut direnungkan.